Masih kurang berapa orang? Beliau belum masuk, Bu. Kurang berapa? Kurang berapa? Adik-adik, satu ke dua? Dua, Nadia sama Raul. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya, Dik. Iya, Bu. Oke. Kurang berapa? Kurang berapa orang itu ya? Kita mulai aja dengan salah satu penyakit degeneratif, yaitu penyakit ginjal kronis. Nah, jadi kita akan belajar tentang penyakit ginjal kronis. Ya, slide selanjutnya. Silakan, slide selanjutnya. Jadi, ginjal itu satu organ yang sangat penting. Dia punya satu fungsi, yaitu menjaga komposisi darah dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi dia sifatnya itu kayak bagian sampah pembuangan. Sehingga keberadaan si ginjal ini ya itu sangat penting. Dia menjaga level elektrolit seperti sodium, potasium, fosfat agar tetap stabil. Serta memproduksi hormon dan enzim yang membantu dalam mengendalikan tekanan darah, membuat sel darah merah, dan menjaga tulang tetap kuat. Nah, penyakit ginjal kronis ini awalnya memang tidak menunjukkan tanda dan gejala, namun dapat berjalan progresif menjadi gagal ginjal. Nah, penyakit ginjal bisa dicegah dan ditanggulangi serta kemungkinan untuk mendapatkan terapi yang efektif dan lebih besar jika diketahui lebih awal. Setiap hari kedua ginjal kita ada dua ya, menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah. Cukup banyak ya, dan menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin. Sehingga setiap ginjal tadi dia itu tersusun dari sejuta unit penyaring yang disebut dengan nefron. Dan nefron ini terdiri dari bagian yang lain yang disebut glomerulus dan tubulus. Jadi glomerulus menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan serta mencegah keluarnya sel darah merah dan sel darah dan molekul besar yang sebagian besar itu berupa protein. Selanjutnya, ketika dia melewati tubulus dan mengambil kembali mineral yang dibutuhkan tubuh serta membuang limbahnya,
Ginjal juga menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah. Nah, jadi dengan kadar garam dan juga kadar uh, sorry, jadi dengan kita menjaga kadar garam, hormon eritropoietin yang merangsang sistem tulang dalam memproduksi sel darah merah serta menghasilkan bentuk aktif vitamin D yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Nah, gangguan pada ginjal dapat berupa penyakit ginjal kronis. Kita lihat di sini ya ginjalnya sekarang. Ya, silakan. Next. Ya, lanjut. Ya. Slide-nya sudah bisa bergerak, Pak? Halo? Halo, Bu? Iya, Bu. Slide-nya bisa berjalan, Pak? Bisa, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita sampai di gambar ginjal itu, ya. Silakan, gambar ginjal. Slide gambar ginjal. Next, slide selanjutnya. Nah, dari gambar ginjal itu kita bisa tahu mana yang disebut dengan korteks ginjal yang berisi jaringan tadi, glomerulus, lurus, nefron, dan juga bagian tubulusnya, dan juga bagian matriksnya. Oke, kerusakan ginjal ini tentunya berpengaruh terhadap proses pengeluaran dari sisa metabolisme tubuh kita. Ya, lanjut. Jadi, gagal ginjal kronik atau gangguan ginjal akut atau sebelumnya disebut gagal ginjal akut adalah penurunan progresif dari fungsi ginjal dalam beberapa bulan atau tahun. Ya, slide selanjutnya ya. Nah, itu. Penyakit ginjal kronis itu didefinisikan sebagai kerusakan ginjal dan atau penurunan dari glomerulus filtrasi rate atau GFR kurang dari 60 mili per mililiter per 1,73 mikro selama 3 bulan. Kidney disease improving global outcome atau KDGI ini adalah sebuah ukuran yang kita dapatkan untuk fungsi filtrasi. Oke, next. Etiologi. Nah, etiologinya adalah sebagian besar penyakit ginjal itu menyerang nefron. Jadi akan mengakibatkan kemampuan untuk menyaring itu akan mengalami kekurangan. Jadi tentunya akan berakibat terhadap kehilangan kemampuan menyaring. Nah, kemudian kerusakan pada nefron itu dapat terjadi secara cepat, sering sebagai akibat perlukaan atau keracunan. Tetapi kebanyakan pada penyakit ginjal, dia akan menghancurkan nefron tadi itu secara perlahan dan diam-diam. Sehingga kerusakan itu dirasakan itu setelah beberapa tahun, bahkan beberapa tahun. Kemudian sebagian besar penyakit ginjal akan menyerang kedua buah ginjal sekaligus. Nah, ini yang bahaya ya. Dan berdasarkan studi Kores 2003, faktor risiko penyebab progresif penyakit ginjal kronis salah satunya adalah diabetes yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, kemudian hipertensi, usia lanjut, dan penyebab lain seperti sebuah infeksi kayak glomerulonefritis, lupus atau kelainan imunitas dan penyakit ginjal polisis. Nah, diabetes mellitus merupakan faktor risiko terpenting terjadinya penyakit kardiovaskuler pada gagal ginjal.
Jadi kalau kita lihat faktor risiko penyakit gagal ginjal kronis menurut NKF adalah 4 tipe, yaitu faktor susceptibility, faktor inisi, faktor progresif, dan faktor end-stage renal disease atau ESRD. Pada faktor susceptibility itu terjadi pada kelompok rentan, misalnya lansia, riwayat keluarga dengan penyakit ginjal kronis, penurunan massa ginjal, jadi ginjalnya jadi lebih ringan, kemudian berat bayi lahir rendah, ras, sosioekonomi yang rendah juga bisa. Tetapi faktor inisiasi yaitu faktor yang mempercepat kerusakan ginjal seperti pada diabetes, hipertensi, autoimun, infeksi sistemik, infeksi saluran kencing, batuk ginjal, toksisitas obat dan penyakit genetik akan menyebabkan sebuah faktor risiko gagal ginjal. Sedangkan faktor progresif adalah faktor yang mempercepat kerusakan fungsi ginjal setelah inisiasi dan peningkatan protein urin, peningkatan level hipertensi dan glukosa yang tidak terkontrol pada diabetes, dislipidemia. Sedangkan pada faktor keempat, SRD, yaitu meningkatan morbiditas dan mortalitas seperti dosis dialisis yang rendah, anemia, penurunan albumin serum, dan peningkatan fosfor serum juga akan mempengaruhi dari risiko penyakit ginjal kronis. Jadi penyebab penyakit ginjal kronis itu banyak. Ada 8 hal yang didefinisikan: diabetes, hypertension, penurunan nefritis kronis, nefritis industrial kronis, dan ini penyakit infeksi ya. Penyakit ginjal polikistik, obstruksi infeksi saluran kemih, dan obesitas serta beberapa faktor yang tidak diketahui. Nah, patologi dari penyakit ginjal kronis ini pada stadium awal, PowerPoint-nya bisa bergeser nggak sih? Ya, bisa nggak? Ya. Pada stadium awal untuk patologinya, penyakit ginjal kronis itu terjadi adanya kehilangan daya cadangan ginjal atau renal reserve. Pada keadaan ini, maka basal FLG masih normal dan bawah meningkat. Kemudian secara perlahan akan terjadi penurunan fungsi nefron yang progresif, yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kreatinin. Sampai pada LFH sebesar 60%, pasien belum merasakan kebutuhan asupansi. Tetapi kadar urea dan kreatinin serum sudah terjadi peningkatan. Sampai pada LFH sebesar 30%, mulai terjadi keluhan pada pasien seperti nokturia, badan lemas, mual, nafsu makan kurang, dan penurunan berat badan. Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien memperlihatkan gejala dan tanda uremia seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, pruritus, mual, muntah, dan lain sebagainya. Pasien juga mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran nafas, maupun infeksi saluran cerna. Pasien juga akan terjadi gangguan keseimbangan air seperti hipo dan hiperkolemia, gangguan keseimbangan elektrolit, antara lain natrium dan kalium. Pada LFG di bawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, dan pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal, renal replacement terapi, antara lain dengan hemodialisa atau cuci darah dan transplantasi ginjal. Nah, dari patologi ini, maka kita akan melihat sebuah tabel derajat progresivitas penyakit ginjal kronis. Nah, ini ya, DFRD 1. Nah, sekarang kita akan lihat pada derajat awal, penyakit ginjal kronis itu belum menimbulkan gejala dan tanda. Bahkan hingga laju filtrasi belum menurun sebesar 60%, pasien masih asimptomatik. Namun sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin. Kelainan secara klinis dan laboratorium baru terlihat dengan jelas pada derajat 3. Dan saat laju filtrasi belum menurun sebesar 30%, keluhan seperti badan lemah, mual, nafsu makan kurang, penurunan berat badan mulai dirasakan pasien. Dan pasien mulai merasakan gejala dan tanda uremia yang nyata saat laju filtrasi glomerulus kurang dari 30%.
Jadi, menurut data penyakit ginjal di Indonesia, hasil Riskesdas 2013 ini, populasi usia lebih dari 15 tahun itu terdiagnosis gagal ginjal. Dan sebesar 0,2% prevalensi dari penyakit ginjal kronis. Dan penelitian dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia mendapatkan prevalensi penyakit ginjal kronis itu 12,5%. Cukup tinggi ya. Hal ini karena di Riskesdas 2013 hanya meneliti data orang yang terdiagnosis penyakit ginjal kronis. Sedangkan sebagian besar penyakit ginjal kronis di Indonesia itu baru terdeteksi pada tahap lanjut dan akhir. Sehingga kalau kita lihat prevalensi itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Peningkatan yang tajam pada usia 35 sampai 44 tahun dibandingkan kelompok usia 25 sampai 34. Prevalensi pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Dan prevalensi lebih tinggi terjadi pada masyarakat pedesaan, tidak sekolah, wira swasta, petani, nelayan, dan buruh. Dan indeks kepemilikan terbawah dan menengah. Sedangkan provinsi dengan prevalensi tinggi adalah Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sekarang kita akan lihat diagnosis gizi pada penyakit ginjal kronis. Nah, dari diagnosis gizi ini ada asupan energi yang inadekuat, ada asupan oral yang inadekuat, ada asupan cairan yang berlebihan, ada penurunan kebutuhan zat gizi, jadi semuanya turun. Kemudian asupan protein yang berlebihan serta jenis asupan protein atau asam amino yang tidak optimal. Pemantauan zat gizi akan mengalami gangguan dan perubahan nilai laboratorium terkait gizi dan kepatuhan yang rendah terhadap rekomendasi gizi akan menyebabkan penyakit ginjal kronis. Tentu saja pilihan makanan yang tidak diinginkan adalah salah satu diagnosis gizi pada pasien penyakit ginjal kronis. Oke, hari ini pelajaran kita tentang penyakit ginjal kronis sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya tentang penyakit ginjal kronis? Saya mau nanya, Iya, boleh. sekarang kan banyak minuman-minuman yang gulanya kadang melebihi batas tuh. Nah, terus saya baca di artikel katanya kalau misalkan dikonsumsi dalam jangka panjang atau sering itu bisa mengakibatkan gangguan ginjal kronis. Oke. Nah, Yang ditanyakannya bagaimana? Apa yang ditanyakan? pertanyaan saya kalau misalkan konsumsi air orang dewasa itu per hari 2 liter, nah itu tuh nanti dikurangi nggak? Apa ginjal itu tidak menyerap maksudnya kayak nggak memprotek gitu dari gulanya gitu. Oke. Jadi begini, terima kasih pertanyaan yang bagus ya, Bu. Jadi sebetulnya masalah di ginjal ini bukan hanya asupan karena glukosa primer ya, gula kan glukosa primer ya, adik-adik ya. Nah, tetapi ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan. Misalnya pada diabetes mellitus itu bukan hanya asupan glukosa yang sangat tinggi, tetapi memang ada masalah pada sel-sel dari beta pankreas yang menghasilkan insulin. Jika sel beta pankreas itu memang sudah rusak akibat kelainan kongenital ataupun akibat toksin yang lain, misalnya saja yang bisa menyebabkan kerusakan sel beta pankreas adalah makanan-makanan yang mengandung karsinogenik misalnya ya, sehingga sel beta pankreas itu jadi rusak. Tentunya dengan kondisi seperti itu tidak ada insulin yang bisa mencukupi untuk melakukan metabolisme dalam proses makanan. Sehingga otomatis karena kondisi ini, berapapun glukosa yang masuk, tidak bisa dilakukan proses metabolisme yang sempurna. Jadi, saran saya, jika kita memang setiap hari mengkonsumsi glukosa yang berlebihan,
maka kita harus rajin-rajin melakukan beberapa hal. Ada yang disebut medical check-up. Jadi medical check-up itu sebaiknya pada orang-orang normal tanpa penyakit adalah 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan kita cek fungsi ginjal dan sebagainya. Semakin bertambah usia kita, tentu saja kerusakan di ginjal kita makin tinggi. Sehingga kalau kita masih mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang ternyata sangat tinggi glukose dan juga sangat tinggi unsur yang lain, misalnya lemak dan sebagainya, maka risiko untuk terjadi sebuah kerusakan yang lebih parah akibat dari kondisi ini tadi dan diperberat dengan makanan-makanan yang diasuh, maka terjadinya gagal ginjal kronik. Nah, tentang ginjalnya sendiri, kalau kita tidak ingin ginjal kita rusak, memang intake makanan yang berupa glukose harus normal dan harus seimbang dengan fungsi dari si ginjalnya sendiri. Jika sudah ada kerusakan di ginjal kita, tentunya asupan makanan yang tinggi glukose harus dilakukan. Itu kira-kira jawaban saya. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Masih adakah yang ingin bertanya? Jadi gini, saya ini ingin cerita. Kita ini kan sekarang ada di sebuah era di mana semua makanan yang dijual itu kebanyakan adalah makanan-makanan awetan. Misalnya sekarang teh botol ya, kemudian segala bentuk makanan yang saset itu ataupun susu dan sebagainya. Adik-adik harus berhati-hati karena tidak semua makanan itu bagus. Bacalah dulu brosurnya, bacalah dulu juga telaah-telaah makanan itu jika ada di internet, sehingga kita bisa tahu kira-kira makanan ini sehat atau tidak untuk masuk ke tubuh kita. Karena kondisi yang kurang bagus untuk tubuh kita ditambah lagi dengan makanan yang tidak bagus intake, kadar glukosanya dan juga kadar-kadar yang lain yang terdapat pada dia akan semakin memperberat ginjal yang sudah mengalami kerusakan akut dan bisa menjadi kerusakan kronis. Nah, salah satunya adalah saya punya satu pasien yang saya ingat sekali, seorang sopir truk dari Jawa Timur ke Jakarta. Setiap hari dia mengonsumsi inisialnya K, gitu ya. Nah, sama inisialnya M. Dua minuman ini dia pakai untuk minuman penyegar karena ketika dia menjadi sopir dari Jawa Timur ke Jakarta itu lama dan dia membutuhkan minuman yang dapat membuat doping sama dia sehingga dia tidak lama 1 tahun saja terjadi gagal ginjal kronis. Dia harus dihemodialisa dan dia dihemodialisa kira-kira sampai 12 tahun. Terakhir saya ketemu dia itu sekitar 2013 dan dia meninggal di tahun 2018. Cukup lama bagi kita. Hanya karena sebuah kondisi intake makanan yang sangat berat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, kalau misalkan saya mau nanya lagi. Ya, gimana Dek? Kalau misalkan sudah terkena gitu, saya pernah dengar karena tetangga saya kayak cuci darah gitu, itu maksudnya untuk prosesnya Penyembuhannya. Iya, penyembuhannya. Penyembuhan. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Untuk kondisi gagal ginjal kronis, penyembuhan itu berat. Kecuali dia bisa melakukan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal akan mengganti ginjal yang sudah rusak itu secara utuh. Jadi ya fungsinya, ya bentuk ginjalnya, ya anatominya, ya patologi dan fisiologinya. Tetapi kalau dia belum bisa mendapatkan sebuah transplantasi ginjal, maka pengobatan yang disarankan adalah cuci darah. Dan hemodialisa ini cukup berat ya, karena tidak bisa dilakukan 1 kali 1 tahun. Tapi yang harus dilakukan adalah continue. Ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang 1 minggu 1 kali, dan sebagainya. Dan proses itu tentunya sudah akan menyebabkan kondisi perburukan dari tubuh manusianya sendiri dan kondisi perburukan dari fungsi ginjal. Nah, dengan dunia
yang sangat modern seperti sekarang, maka harapan untuk hidup penyakit gagal ginjal kronis ini adalah kepada transplantasi organ. Dengan pemberian transplantasi organ diharapkan dia masih bisa hidup sempurna dan sehat pada saat dia sudah mengalami gagal ginjal. Sampai sekarang ini yang saya tahu pasien dengan transplantasi organ dengan range terlama adalah 25 tahun. Nah, saya pernah dapat satu pasien itu sampai sekarang dia masih hidup dengan transplantasi ginjal. Tapi ya, yang lain-lainnya biasanya dalam beberapa tahun atau beberapa bulan sudah mengalami, apalagi kalau transplantasinya tidak dilakukan di tempat-tempat yang memang betul teruji kualitasnya. Jadi hati-hati ya, untuk transplantasi ginjal harus di tempat yang teruji kualitasnya. Beberapa orang yang pergi ke lain negara, ternyata transplantasi ginjal di sana, transplantasi ginjal yang sangat aman, sehingga bisa menimbulkan sebuah kondisi yang lebih parah sepulang dari transplantasi ginjal. Begitu kira-kira jawaban saya tentang apakah treatment pada penyakit gagal ginjal. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Halo? Masih ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, silakan yang 5 menit harus presentasi dengan 3 presentasi. Oh, ini bukan kelas yang makro dan mikro ya? Bukan ya? Bukan, Bu. Oh ya, sorry. Tidak ada PR dari saya untuk presentasi kan? Tidak ada. Tidak, Bu. Ada? Tidak, Halo? Bu. Oh, tidak. Oke. Ya, berarti yang makro dan mikro. Oke. Jadi, kalau begitu, teman-teman, saya boleh akhiri ya kelas kita di hari ini. Selamat berlibur, berlebaran, dan nanti kita ketemu lagi di minggu setelah hari lebaran, hari raya Idul Fitri. Kalau masih ada yang